Halo, selamat datang kembali di Mata Air Podcast. Kali ini gue bakal ngebahas tentang alam dan kehidupan mungkin. Kali ini gue bersama lagi dengan Bang Pares. Oke, nih suhu nanjak gunung nih di. Emang lu suka nanjak gunung, Bang? Enggak sih ya, seneng aja sih, seneng. Senangnya Hobi-hobi hobi. mungkin. Berapa gunung yang lu raih atau sampai puncaknya? Eh kalau gunung mungkin Apa aja tuh kira-kira? Jawa Tengah Jo- paling cuma Merapi yang belum karena Kan di Sembur ya? iya, wah, karena kan udah nggak dibuka lagi kalau nggak salah ya jalur Hmm, pendakiannya di Merapi sisanya ya gue kebanyakan Jawa Tengah sih, Jawa Tengah rata-rata alhamdulillah udah semua. Jawa Barat? Jawa Barat paling gede Ciremai. Gede Cermai. Ih, gue kemarin habis dari Cermai lagi. Gokil, gokil. Nah, lu kan nanjak gunung nih. Lu gabut ya nanjak gunung? Apa gimana sih orang-orang nanjak gunung tuh? Ah, ya ini perspektif gue ya Oh, naik gunung. Sebetulnya awal gue naik gunung itu pertama gue naik perahu ya 2017 kalau nggak salah 2017 sebelum UN SMK tuh. Jadi sebetulnya itu eh, ada fase gue bingung antara melanjutkan kuliah, kerja atau daftar TNI. waduh. Ya itu permintaan orang tua Oke, makanya sebelum daftar TNI nanjak gunung dulu nih, psikot apa enggak? bukan. Oh, kan. Ya kayak kata orang-orang kan ya kalau misalkan kita mau cari solusi mungkin cari tempat yang sunyi gitu. Nah, mungkin menurut gua gunung salah satu tempat yang bisa mungkin ya cari dapat jawabannya gitu. Dan ya gue menemukan itu sih. Gue dapat jawaban dari gunung. Di gunung tuh. Iya. Jadi awal mulanya tuh gua naik perahu itu berlima dan nggak ada yang pernah sama sekali naik gunung. Karena hubungan Serius tuh, gak ada, belum ada. belum ada itu teman-teman SMK gua semua. Dan eh itu tuh direkomendasiin sama temen gue yang udah pernah naik gunung. Oke. Katanya perahu aja katanya buat pemula cocok. Ya udah, gaskeun kan. Nah, salah satu ketakutan gua ketika misalkan lulus SMK itu disuruh kuliah atau enggak masuk TNI. Jadi orang tua tuh gua tuh nggak ngebolehin gua langsung kerja. Oh, Katanya antar pengen buru-buru kawin lu bisa. Akhirnya kan di situ gambling dah gua. Sebetulnya ya waktu SMK nggak terlalu kepikiran lah, cuman ya udahlah coba naik gunung gitu kan. Nah, gua tuh kan orangnya kayak apa ya, di sekolah juga bukan yang rajin-rajin banget gitu. oke. Tugas saja jarang ngerjain PR weh. Karena menurut gua rumah itu tempat kita istirahat gitu. Ngapain kita belajar di rumah, belajar di sekolah aja udah. Bagi gua. Karena ya apa ya? Ketika misalkan rumah itu dijadikan bukan lagi tempat istirahat, bukan lagi tempat kita bermain, Hmm. ada disfungsional menurut gua gitu. Kayak ini tuh gua di rumah tuh ya udah gitu. Yang penting ketika di sekolah gua belajarnya serius gitu. Hmm. Itu kalau gua. Nah, karena gua takut dengan banyaknya tugas kuliah, gua khawatir tuh ketika gua kuliahnya nggak bener karena banyak tugas yang gak gua kerjain, orang tua gua buang-buang duit nih. Tuh. Akhirnya setelah naik gunung, oke lah, gua mulai jalan dan itu kondisinya hujan karena kan gua November tuh naik. Nah, ada salah satu filosofi yang ngerubah cara pandang gua soal eh, beban atau tugas gitu, Oke, ya kan. ada filosofinya tuh. Ada gue dapat itu dari gunung, ya dari perjalanan naik di perahu itu. Jadi waktu itu karena pemula semua, gue tuh bawa karena takut kehabisan air ya. Hmm. Tentu gue juga ada persiapan lah kayak cari-cari tahu naik gunung tuh apa aja sih yang harus siapin, Betul, betul. terus kondisi yang kayak gimana yang ya ketika ada eksiden atau kecelakaan ya kita harus gimana minimal karena gue awam ya gue harus cari tahu itu dulu. Jangan sampai ya nggak kosong banget gitu. Minimal ada bekalnya. Walaupun secara perlengkapan mungkin lucu gitu. Orang-orang pada bawa matras, gue bawa Apa? tikar pandan, lo tau Tiket tikar pandan itu yang berapa meter tuh? winner gak dibawa winner? Kagak, Oke. ada pemikiran tikar pandan. Berapa juga ya tiket? Biasanya itu hal-hal yang sudah Buat mayat,
Oke oke. Nah, itu kan gue bawa beban berat ya, terus gue lewatnya Patak Banteng tuh, jalurnya kan naik terus tuh. Nah, eee, pas, dalam perjalanan sampai tempat sunrise camp itu, ada salah satu yang bikin, eee, cara berpikir gue tuh kebuka gitu. Oh ternyata seberat apapun beban yang kita bawa, ketika kita mau terus jalan, kita pasti akan sampai. Nah itu tuh kayak relate sama apa yang gue takutin gitu. Mmm. Sebanyak apapun tugas kuliah, kalau kita mau ngerjain, selesai. Oh Akhirnya dari situ, pulang dari situ udah kuliah kuliah Mang, ya. oke, Memang di kuliah tuh? akhirnya ya gue mutusin, oke dah gua nyoba-nyoba tes-tes, buat kuliah aja deh, gitu. Karena dari situ, itu salah satu mungkin yang sampai sekarang ya merubah 180 derajat cara pandang gua soal dunia juga tuh, dari gunung. Kayak, anjir, sebetulnya nggak ada yang berat kalau kita mau kerjain walaupun pelan-pelan gitu. Udah jalan terus pelan-pelan aja, seberat apapun pasti selesai, pasti ketemu solusinya. Itu yang akhirnya bikin gua, semangat lah buat kuliah. Oke, berarti media lu termasuk mahal juga ya untuk berpikir ya? Karena kan nanjak gunung tuh kan bukan sekedar ya kita sekedar nanjak kan butuh transport dan segalanya kan. Karena kan nanjak gunung itu kan olahraga ekstrim ya bisa disebut ya? Iya bisa bisa. Ya kan? Nah tapi pas nanjak gunung tuh lu ada ketakutan gak sih? Nggak tahu ya, gua tuh nggak pernah takut apa-apa gitu. Iya kadang kan orang gini, kadang bahkan dirinya kadang dari orang lain gak boleh, "Jangan entar ada setan, jangan entar lu ngapa-ngapa, entar ada apa." Nah kalau lu nakalnya gimana tuh? Kalau gua mikirnya gini ya, sama sekali ketika gua udah di gunung, Mmm. nggak ada kepikiran gua takut setan, nggak ada. Nggak ada? Bukan karena gua nggak percaya setan, tapi menurut gua, sekalipun ada, ya itu emang tempatnya dia, mau ngapain lagi. Lu datang ke rumah di Ya kalau gua kan ya udah, yang penting adanya dijaga, nggak mmm, selang-seling ya sebetulnya kalau ada ya nggak cuma di gunung sih, di betul betul sih. kehidupan juga kan kita harus begitu, ketika ketemu di tempat baru masa iya lu kayak sosok preman gitu anjir, nggak bagus juga kan, secara etika kan kayak gitu, kalau cara pandang gua. Terus gua juga, ketika di gunung itu nggak pernah yang namanya, kalau takut kedinginan mungkin ada, karena kan itu Iya persiapan lagi ya. ikut tambah dingin itu. Gue Oke. yang gua takutin itu nyasar nih, karena kan pertama kali ya, Iya iya. gua tuh bener-bener peta nih jangan sampai rusak, karena kan gua nggak tahu ternyata kalau kita udah lewat jalur pendakian itu sebetulnya trek-nya udah dibikin, apalagi ya jalurnya udah populer gitu, pasti ya udah ada tapak-tapaknya gitu. Karena di bayangan gua naik gunung, anjir nih apa gua bisa sampai ke puncak gitu, nyarinya gimana nih, nyamain sama peta, dan apalagi ini gambar, ini gua udah di mana ya sebenarnya? Makanya bawa Dora. Apa Dora? Oh, kan peta. Iya, banyak sih boots-nya di sana. Iya iya. Wah, gue juga emang gue baru sadar pas kemarin. Gue sih baru 2 kali yang gak sebanyak lu, gue kan pertama sama awalnya gue kayak ada sih satu temen gue, dia juga ya pemula juga gitu. Nih gue lagi rebahan nih, "Nanjak yuk." "Ke mana Gede?" Gue mah kan kirain bercanda, "Ayo." Tiba-tiba dia nyari perlengkapan, sleeping bag segala, sepatu disiapin sama dia. Malam ini disiapin sama dia, besoknya gue berangkat. Gokil kata gua. Akhirnya tuh pertama kali gua nanjak tuh ke Gunung Gede. Yang gede. Di situ kan katanya kalau orang pengen kenal temen yang bener-bener temen, ajakin nanjak gunung. Mmm, Temen gua perokok berat, temen gua bocahnya rebahan banget. Tapi alhamdulillah kita nyampe di sono. Nah itu kadang, seru juga ternyata ya. Di situ gua masih, enggak kok apa yang orang bilang, nggak mesti harus naik gunung sebenarnya kalau mau nyari temen yang bener-bener kan. Tapi sih gua akuin sih kebersamaan nanjak tuh dapet. Nah pas kemarin gua ke Ciremai, menarik lagi kata gua tuh. heeh, Kalau gini alhamdulillah tuh ada seminggu lah spare-nya. oke. "Eh lu ke Ciremai nggak?" "Ciremai, ah ikut situ aja dah," kata gua, "kemarin temen gue ngajak ke Gede juga. Kalau dia ayo gua ayo." Tuh akhirnya gua naik juga kan. Di situ gua dapet pencerahan tuh. Apa tuh? Nanjak gunung tuh ibarat kita punya mimpi atau meraih mimpi. Ini lu punya mimpi nih, mimpi ya, gunung kan indah banget tuh. Anjing gua pengen ini nih, pengen ini, kira-kira mimpi gue nanti kayak gini nih. Tapi kalau kita terapkan naik gunung, lu kalau belum nyampe puncaknya, lu nggak tahu mimpi lu bakal terjadi
atau apa tuh gue kira-kira kayak gitu. Jadi nanjak gunung tuh ibarat kita punya mimpi, lu nggak ke puncaknya lu nggak bakal tahu dan bahkan lu nggak bakal dapat, lu hanya berimajinasi di kepikiran di otak lu itu. Tuh kalau gue tuh kayak gitu. Tapi emang oke juga sih. Tapi ya menurut lu kan banyak perspektif kan katanya kalau nanjak gunung tuh ada yang korban sakit hati, ada yang butuh ketenangan dan bla bla bla. Kalau lu nanggapinya gimana kira-kira? Apa lu sepengalaman lu emang banyak orang sakit hati mungkin nanjak gunung? Pernah malah gua ngantor ya teman-teman yang, ya abis putusin sama pacarnya tinggal nikah larinya ke gunung. Cuma, Oke. menurut gua bukan tempat kalau dibilang tempat pelarian mungkin bisa ya, tapi, Mhm. fungsinya bukan itu menurut Oke. karena, sebetulnya kalau gua sendiri Mmm. ngelihatnya ketika kita naik gunung itu ya, itu adalah proses, tafakur gitu, tafakur alam kalau gua Mmm. cara kita berpikir, eee, anjir ketika gua udah ada di atas gunung gitu, kita ngeliat bawah kan kecil ya, Betul. orang juga ngeliat kita malah nggak kelihatan kan ya. Tidak. Nah itu menurut gua kayak salah satu, metode untuk gimana kita kenal diri kita ya dari gunung gitu kan. Terus sebetulnya yang paling berharga menurut gua, ketika naik gunung itu bukan gunung mana yang kita daki, bukan seberapa tinggi gunung yang kita daki, Mmm. tapi dengan siapa kita mendaki gunung. Oke. Karena, kualitas pendakian bagi gua ditentukan oleh kualitas manusianya sih. Ketika misalkan kita, ya kata lu kan kita bisa tahu nih orang tuh kayak gimana Iya ya. kalau naik gunung. Ya mungkin itu, entah hadis nabi atau kayaknya iya ya salah satu juga ya. Kalau kita pengen tahu orang kan ya urusannya dengan dunia atau ajak dia safar. Nah menurut gua kan naik gunung juga kan termasuk perjalanan juga lah. Ya. Nah kita bisa lihat itu dan betul sih karakter sesungguhnya orang itu dia egois kah? Mmm. Terus, kayak ceroboh, sembrono, kayak Mhm. ya kita bisa lihat dengan kelakuan dia ketika dia capek gitu, ketika dia lagi naik gunung gitu. Terus bagi gua naik gunung itu sebagai orang awam ya, Iya. ngelatih kesabaran, ngelatih, mental karena di zaman gua waktu itu tuh belum rame cerita-cerita horor, Iya. belum belum ada 2017 mungkin ramenya itu pas Covid kali ya, mungkin orang-orang gabut ya udah cerita kali ya. Kalau gua rasain sih itu. Jadi pas naik gunung baru-baru kepikiran setan gitu, Iya. baru Iya sih, iya bener bener bener. gua tuh coba menikmati aja gitu, kayak kalaupun ada setan nggak harus di gunung kali di rumah juga ada, di toilet juga ada tempat-tempat dia kan udah jelas kalau itu. Jadi ngapain takut dan sejak kecil kita kan ditanamin takut itu sama Tuhan, kedua orang tua, sama hormat sama yang lebih tua, itu kalau prinsip wah, kalau setan mah udah jelas-jelas musuh kita, ngapain kita takut sama musuh Iya, sendiri? bisa kita ngelawan, iya. Ayo besok nanjak gunung semua. Enggak gitu dong. Semua orang punya tempat media masing-masing ya kan. Betul. Wah, kemarin menarik tuh, Bang. Kayaknya belum lama juga, gue juga belum pernah sih ngerasain open trip ya kan. Betul. Kemarin katanya di atas tuh orang udah ngediriin tenda, Ya, tapi katanya di situ udah di-booking. Nah, gue tuh bahasa itu gue nggak tahu. mmm, Kalau tanggapan lu gimana, Bang, kalau itu? ini yang lagi rasanya sih ya. Iya. Ya sebagai, orang awam ya gua ngelihat ketika misalkan ada kejadian seperti itu, Mhm. eee, dalam pandangan gua itu menjadi tidak fair, Nggak fair. nggak fair lah. Oke. Walaupun misalkan dengan alasan dia punya, rombongan yang banyak nih, Mhm. kita juga kan punya rombongan walaupun nggak sebanyak mereka gitu. Betul betul. Tapi gue soalnya ngalamin juga waktu gua Nah, kemarin malah kemarin, oke. Iya iya. ya sama, ya mungkin oknum yang sekarang juga ada gitu, gue tahu Oh, gitu. oke oke. Ya, salah satu open trip-nya ketemu, cuma nggak tahu itu rombongan dia atau bukan, yang jelas, ketika udah nyampe area camp itu, Mhm. belum ada orang nih, Belum. area camp masih terbuka gitu kan ya. Oke. Cuma ada kotak berdiri, tes aja. Patok doang tuh? Iya, Kali aja. didiriin, Heeh. berdiriin gitu. Nah gua kan nggak tahu ya, Mhm. karena ini, "Oh di sini aja nih." Kata temen gua, "Udah ada patok Bang, kayaknya udah ada yang nandain." Lah kata gua, "Bisa begitu?" Kata gua. Dengan patok doang? Iya dengan kayu ditancepin, Mhm. entah itu yang nancepinnya temennya rombongan dia atau siapa gua nggak tahu juga, katanya, "Oh ini udah ditandain itu."
Oke. Jadi ada area ya lumayan bisa 4 tendaan gitu, karena emang gua cuma berlima doang waktu itu, ya udah deh nyerah aja. Dan gua juga nanya, "Emang bisa ya?" Berarti bukan tanah yang di datar doang yang dipatok, ini rumah tanah di atas gunung bisa gitu juga? Baru tahu gue, Menarik juga anjir. Per meter di atas berapa Ding? nggak tahu kali ya, bingung gue juga. Nah, menurut gua juga gua, sepakat sama ada salah satu, eee, yang suka menginfluence soal gunung juga, bahwasanya ketika, eee, area camp itu sudah di-booking oleh Opentrip misalkan Mhm. yang sebetulnya pendaki mandiri ini udah nyampe duluan, Iya, itu bisa, membahayakan lah. betul betul. Oh iya iya. Karena kan nggak tahu kondisi orang kayak gimana ya, Mhm, fisik seseorang kan nggak semuanya sama gitu. iya, Khawatirnya ada, salah satu pendaki mandiri yang dia udah nyampe duluan dan dia mau diriin tenda karena darurat mungkin urgent dan situasinya misalkan lagi rame gitu dan cuma ada area itu doang. Dia mau diriin di situ terus nggak dibolehin karena udah di-booking, kan kasihan gitu. betul betul. Hipo Itu ya. iya, khawatirnya kan ada ya kejadian yang tidak diinginkan gitu. Betul. Itu, ya harus udah mulai dirubah lah dan alhamdulillahnya sekarang dengan media, wah gencar banget Oh tuh. iya sih, ada baiknya Mmm, juga gitu betul, kan, jadi terungkap lah mhm, gitu kan. harus ada evaluasi sih Mmm. emang. Ya udah menurut gua fair-fairan aja kalau ketika misalkan open trip, sebisa mungkin ya yang jadi porternya naiknya lebih pagi gitu, biar nyampenya lebih dulu, itu kan okelah gitu, dia diriin tenda duluan, menurut gue itu lebih fair gitu kan. Itu mah fair banget. Ketimbang pendaki mandiri udah nyampe duluan, ada patok coy 500 meter nggak dibolehin, nah kan aneh gitu justru jadi, eee, ini dia bayar berapa duit? Iya, per meter berapa ya? Wah, gokil sih. Berarti ya bersyukur juga dengan ada media yang sekarang yang kan terungkap para oknum begitu, semoga kejadian ini nggak terulangi lagi kan Ya boleh gara-gara kayak gitu. Pajak gunung ya? boleh ngerokok nggak sih? Silakan silakan Bang. Iya. Tapi gua akuin sih Bang, kalau kita nggak nikmatin ya, anjir capek. Ngapain sih nanjak gunung ya kalau nggak nikmatin, bener Bang. Kayak pengennya ke puncak, tapi kalau emang kita punya rasa kenikmatan nggak mesti harus ke puncak sebenarnya. Kalau bagi gua, Iya, tapi nggak tahu kalau lu nih. kalau gua sebetulnya ya, kalau naik gunung itu tujuannya puncak, Puncak, tujuan tujuan gua puncak. heeh. Tapi ketika misalkan kita nggak bisa sampai pada tujuan itu karena kondisi badan kita, ya nggak usah maksain. Oke, iya iya. Nah nih, Kayak misalkan heeh, bener bener. lu mau berangkat ke, Jakarta misalkan, Iya iya. tujuan lu tuh Jakarta misalkan pengen ngopi, di tengah jalan ban motor lu bocor nih, terus, lu nggak ada duit nih buat nambalnya Mmm, atau ya misalkan, udah nggak bisa jalan lagi dah motor lu mhm. ke sono, ya udah benerin motornya balik lagi aja udah, daripada harus maksain kan nggak bagus juga gitu. Kalau gua cara berpikir gua gitu sih. Mungkin banyaknya puncak itu bonus, bagi gua enggak, puncak itu tujuan. Mmm, Karena kalau kita ke gunung tujuannya cuma buat naik gunung doang, nggak punya tujuan ya, nggak mau sampai puncak kayak gini-gini, ya menurut gua kurang menantang lah gitu. Kadang kita butuh itu bisa jadi semangat kita sebetulnya. Ketika kita capek, penasaran nih gua mau sampai mhm, puncaknya, kalau lihat di gigi keren nih di atas gitu kan. iya. Itu bisa jadi boost mental juga kan, bagi gua itu sih. Jadi puncak itu tujuan, pulang dengan selamat itu keharusan. Nah, tapi kan gini Bang problemnya, gua juga, eee, ya namanya pemula kan kadang nggak seperti orang yang sering naik gunung kan, misalkan yang biasa ke puncak 3 atau 2 jam, ini bisa 5 jam ya kan. Nah terkadang gue juga kadang bingung Bang, ketika ada problem gini, karena kita semuanya pemula, ini gue nggak tahu nih, dia benar-benar nggak kuat atau gimana. Nah kadang kan ayo kita ngambil keputusan naik nanjak apa enggak nih, karena teman kita kondisinya begini. Apalagi kadang teman kita nggak tahu nih dia punya penyakit atau apa, kayak gitu. Nah gue kayak kemarin terma aja gue bingung tuh. Gue nggak bisa ngambil keputusan karena gue nggak tahu dia tuh kayak gimana. Yang satu pengennya, "Ayo kita bisa pasti muncak," gitu. Takutnya kan dia kedinginan atau gimana. Nah, gue tuh belum bisa ngambil keputusan itu. Kalau lu pernah terjadi itu atau gimana, Bang? Ya, Untuk mengkanter itu tuh? sebetulnya pernah sih ya, waktu itu di Gunung Slamet lah, kebetulan ceweknya cuma satu, gua 12 orang, dan sebetulnya ceweknya ini bukan
nggak temen deket gua, jadi temennya temen gua gitu. Dia itu maksain, cuma karena kan gua nggak ngobrol banyak lah gitu ya, cuma kenalan aja gitu. Nggak tahu kondisinya dia, akhirnya dia maksain puncak, pas turun udah nggak bisa jalan. Pas lapor ke waktu itu tim SAR lagi banyak tuh, karena banyak yang dievakuasi di Slamet tuh, Oh, pas gua laporan, "Oh, kita juga masih ada evakuasi Mas," katanya. Mampus. Kondisinya itu gua udah ketemu maghrib malam, wah, akhirnya gua gendong sampai, dari pos 3 kalau nggak salah tuh lewat Bambangan sampai ke pos 2, kalau nggak salah pos 2 Bayangan dah. Iya, udah maksain juga kan, kasihan juga, dan iya. kondisinya itu bener-bener parah, matanya tuh udah pada item, udah nafasnya udah nggak bener. Akhirnya ya udah minta bantuan tim SAR, dan waktu gua ngejaga tim SAR, kata tim SAR, "Waduh, timnya udah habis," katanya, "udah pada pulang timnya, terus, alat buat evakuasinya juga udah diangkut," itu. Ya karena kondisinya terdesak ya, gua coba neken dia lah, "Ya gimana nih Pak, teman kita juga butuh bantuan gitu, toh, kita juga bukan pendaki ilegal gitu, bereksmasi juga kan." Mmm, Karena menurut gua, ya punya hak lah kita. ya ada hak untuk minta bantuan lah, walaupun gua nggak tahu ya secara regulasi itu kayak gimana, Oh iya, tugas tim SAR tuh. Akhirnya ya udah datang tuh, 5 orang kalau nggak salah, nebang pohon, dia nebang batang, diangkutnya tuh udah kayak mayat. dibuntut. Iya, dibentuk-bentuk pakai terpal, bener-bener udah parah. Dan pas sampai bawah ya jadi ya, pas gua udah nyampe duluan tuh alhamdulillah banyak yang nolongin sih, Iya. kayak carrier gua dibawain karena gua gendong orang kan. Dan salah satu counter-nya menurut gua ya, cara untuk menanggulangi itu diuji dari, eee, keegoisan kita sih. Kalau gua belajar dari Uchiha Obito, Waduh, orang yang meninggalkan temannya itu lebih parah daripada sampah, lebih pengecut daripada sampah. Jangan pernah ninggalin teman lu, apapun kondisinya. Ya misalkan ada yang mau naik, ya udah harus ada yang ngalah satu, jaga minimal kalau dia udah, nggak kuat ada yang nemenin gitu, jangan sampai sendirian di tenda apalagi ditinggalin. Itu menurut gua salah satu yang kedunguan pendaki lah, kedunguan pendaki ketika naiknya bareng, egois pengen sampai iya. puncak, temennya mati gimana, Ah, nggak ada yang tahu. semua kan pengen ngerasain Mhm, puncak ya kan, cuma ini lihat kondisi. betul kemanusiaan ya. Mhm, Puncak itu bisa besok lagi, Bos. Tapi gunung ke jalan. iya, isi gue tuh kemarin kayak bimbang gitu kan, gue juga pemula bahasanya, ini harus gimana sampai gue diem gitu. Ya gue ngikutin temen gue aja gitu kan. Akhirnya protes lagi Bang waktu itu. Kenapa tuh? Udah gue kan kemarin Gunung Cermai itu hampir mau ke pos 8 atau mau ke Gunung Walet. Nah gua kan merhatiin ya, oh ketika gua nanjak pelan-pelan, tadi baru ngikutin, tapi kalau didiemin nih, tungguin, kagak jalan gitu kan. Akhirnya gue coba tuh, gue nyampe Go Walet, nyampe, temen gue satu nyampe. Nah temen gue yang satu nih, nemenin dia bilang, "Situ mana?" "Oh suruh duluan katanya, entar dia ada tuh satu kenalan di jalan gitu, bareng dia," gitu kan. Akhirnya bertiga tuh kompromi, "Ini gimana, mau turun apa gimana?" Gitu kan. Akhirnya, "Ya udah ini kita udah dekat mau ke puncak." Ya udah kita naik ke puncak, habis semangka gua tuh, Mmm, makan semangka di puncak, gokil juga, enak juga nah, ternyata. segar. Iya, oh anjir tuh kan. Ya udah kita udah foto, kita ke anu apa, Plang tuh. Kayaknya kan kurang apa, kurang komplit apa gimana tuh kalau nggak foto di Plang itu ya. Kalau kata netizen kan nggak foto di Plang sama dengan hoaks. Betul, akhirnya gitu tuh. Plot twist-nya pas kita mau sampai mau jalan ke Plang, dia dateng. Wah, anjir kata gua. Akhirnya alhamdulillah tuh kita berempat bisa sampai puncak. Nah, gokilnya lagi, Bang, pas turun ini bocah lari, Bang. Wah, anjing. Dia duluan yang nyampe pos. Tuh, Cewek cowok? cowok. Cowok. Makanya di situ kan kita kan nggak tahu dia nggak cerita ada problem penyakit atau kayak gimana. Tapi bersyukur kita pulang dengan selamat sih. Bisa jadi kalau kata pendaki lama mah gua baca-baca namanya second wind. Jadi second wind itu kondisi di mana, tubuh kita itu ketika udah capek tiba-tiba dapat energi tambahan. Entah karena dari, eee, hormon endorfin kita gitu keluar, atau ada, ya sesuatu yang bikin memotivasi kita buat Mmm. lanjut lagi. Kalau kata Ultraman kita punya bisa kayak Ultraman bisa. Oke. Lumayan cukup lah pembahasan kita untuk gunung, sebenarnya sangat menarik gitu, masih banyak pembahasan. Tapi kita cukupin untuk kali ini.
Oke Bang Fares, ada kata-kata atau motivasi untuk orang-orang yang belum pernah merasakan naik gunung atau orang-orang yang masih semangat untuk sampai puncak? Kata-kata motivasi, aduh kalau nggak di gunung gue nggak bisa nih. Kan siapa ibaratkan kita lagi di gunung nih, ya kan? Iya, apa ya, ya pesannya ya karena saya juga mendaki awam lah, bukan bukan yang udah from sih, bukan suhu, nggak yang belajar gimana-gimana soal gunung ya, sekedar cari tahu di internet informasi. Ya minimal, bekali diri kita dengan informasi, bentengi diri kita dengan, ya iman lah, terus, rasa kemanusiaan harus ada, terus peduli dengan keadaan sekitar, apalagi khususnya rombongan kita. Jangan sampai, gunung ini menjadi salah satu tempat, eee, olahraga atau banyak kan kejadian orang-orang meninggal di gunung, Iya. mungkin karena misinformasi atau karena Betul. kelalaian dari, rekan sekelompoknya gitu. Jadi, ya tetap logik lah berpikirnya, tetap, bekali dengan pengetahuan, paling penting itu. Jangan sampai naik gunung tanpa persiapan dan tanpa pengetahuan karena sesungguhnya itu adalah kedunguan. Wah, oke Bang Fares, makasih. Next kita bakal ketemu lagi ngebahas yang menarik. Oh, insyaallah. Terima kasih kawan-kawan, see you next video. Heeh.